وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Atau kita sandarkan suatu perbuatan kepada perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga disebut sebagai sunnahnya Rasul kita Muhammad SAW. Atau suatu keputusan, yang keputusan ini merupakan keputusan Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW mengiyakan keputusan tersebut. Sebagaimana ada suatu kasus pada saat itu para sahabat memakan daging dob. Dob ini semacam atau sejenis biawak, tetapi biawak gurun. Ini hanya hidup di daerah gurun dan hanya memakan tanaman-tanaman, tidak memakan daging. Berbeda dengan biawak yang ada di negara kita Indonesia. Maka ketika para sahabat menangkap dob tadi, sejenis biawak tadi, kemudian mereka masak atau mereka bakar dob tersebut dan diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak mau makan. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak melarang para sahabat-sahabat beliau untuk memakan daging dob tersebut. Maka itu disebut sebagai takrir atau keputusannya Rasulullah kita Muhammad SAW, meskipun beliau tidak memakan dob tersebut. Ini sebagai contoh takrir atau ketetapannya Rasul kita Muhammad SAW. Atau yaitu sifat beliau, yaitu kriteria atau kepribadian beliau. Yang mana kepribadian tersebut seperti akhlaknya Rasulullah SAW, adabnya Rasulullah SAW, perilakunya Rasulullah SAW. Maka ini disebut juga sebagai sunnahnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makna sunnah secara istilahnya, yaitu menurut orang-orang ahli hadis. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa perlunya kita untuk melaksanakan atau mencontoh sunnah-sunnahnya dan memegang sunnah-sunnahnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita katakan ini sebagai bukti konsekuensi kita ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia tidak bisa merealisasikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau taat dan patuh kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sama dengan syair yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha mahalun fil qiyasi badi'. Bagaimana bisa ketika engkau mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan tetapi engkau malah bermaksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka ini sesuatu yang mustahil, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana mungkin orang mengatakan dia cinta kepada Allah, akan tetapi dia malah durhaka dan meninggalkan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan malah melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kecintaannya ini adalah kecintaan yang mustahil disebut sebagai cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jikalau seandainya cintamu itu tulus, cintamu itu jujur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kamu benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena sesungguhnya seorang pecinta, orang yang mengatakan dia cinta kepada seseorang, dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti dia akan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana bisa ada orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan tetapi ternyata Allah tidak cinta kepada dirinya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah perkara yang paling penting bagaimana engkau bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Akan tetapi perkara yang seharusnya engkau pikirkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah bagaimana engkau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ada seorang penyair yang mengatakan, kullun yadda'i waslan bil laila wal laila la taqirru bidzat. Bahwasanya seluruh manusia, seluruh orang mengaku cinta kepada si Laila. Ini diceritakan bahwasanya dahulu di daerah Baghdad, di kota Baghdad, di daerah Irak sana, ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Yang mana kecantikannya masyhur di kota Baghdad ketika itu. Maka orang-orang pun mengatakan, saya adalah sepupunya si Laila. Saya adalah kekasihnya si Laila. Saya adalah orang dekatnya si Laila. Akan tetapi ternyata ketika ditanyakan kepada si Laila, apa jawaban si Laila? Saya tidak tahu dengan orang-orang yang mengaku dekat dengan saya tersebut. Maka kita katakan, tatkala kita mengaku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tidak tahu dan tidak pernah mencintai kita.